Rasulullah menatapnya dengan tenang dan penuh wibawa. Katakanlah, wahai Utbah, aku mendengarkan. Dengan nada merayu, Utbah mulai berbicara. Muhammad, kami tahu kau adalah orang yang berbudi pekerti tinggi. Namun ajaran yang kau bawa telah memecah belah kami. Oleh karena itu, kami menawarkan sesuatu yang akan menguntungkanmu dan kami semua. Jika yang kau inginkan adalah kekayaan, kami akan mengumpulkan harta hingga kau menjadi orang terkaya di Mekah. Jika kau menginginkan kehormatan, kami akan menjadikanmu pemimpin kami. Dan tidak ada keputusan yang akan diambil tanpa persetujuanmu. Jika kau menginginkan kekuasaan, kami bahkan siap menjadikanmu raja di atas kami. Rasulullah tetap diam, menunggu Utbah selesai berbicara. Melihat bahwa tawarannya tidak mendapatkan respons, Utbah melanjutkan, dan jika kau merasa diganggu oleh sesuatu, atau berpikir bahwa yang kau alami adalah gangguan jin, kami akan menyediakan tabib terbaik untuk mengobatimu. Setelah Utbah selesai berbicara, suasana menjadi hening. Rasulullah menatap Utbah dengan mata penuh kasih sayang dan keteguhan. Beliau berkata, apakah engkau sudah selesai, wahai Utbah? Utbah mengangguk. Ya, aku telah selesai. Rasulullah menatap Utbah dengan penuh ketegasan. Dengan suara lembut namun tegas, beliau berkata, aku tidak menginginkan harta, kekuasaan, atau kehormatan dunia. Yang kuinginkan hanyalah agar kalian menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan berhala-berhala kalian. Utbah kemudian mencoba tawaran lain yang lebih mengejutkan. Bagaimana jika kita beribadah kepada Tuhanmu selama 1 tahun dan kau beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami di tahun berikutnya? Rasulullah tersenyum tipis. Beliau tahu tawaran ini hanyalah upaya untuk melemahkan dakwah tauhid. Pada saat itu, Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku. Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Ayat itu adalah jawaban tegas dari Rasulullah. Tidak ada kompromi dalam urusan tauhid. Dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan, Rasulullah mulai membaca firman Allah. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui. Yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Al-Quran Surah Fussilat ayat 1-4. Setiap ayat yang dibacakan Rasulullah terasa menusuk hati Utbah. Wajahnya yang penuh kesombongan perlahan berubah. Matanya menunjukkan keraguan dan ketakutan. Rasulullah melanjutkan pembacaan ayat-ayat tersebut hingga ayat yang berbunyi, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan Samud. Al-Quran Surah Fussilat ayat 13. Utbah tidak mampu lagi menahan rasa takut yang menyelimuti hatinya. Dengan wajah pucat, ia berdiri tanpa berkata sepatah kata pun, dan berjalan meninggalkan Rasulullah. Tawaran dari kaum Quraisy yang menggiurkan itu tidak membuat Rasulullah goyah sedikit pun. Beliau tahu bahwa dakwah ini bukan untuk mencari keuntungan duniawi, melainkan untuk menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh orang-orang kafir dari menyampaikan ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Serulah manusia kepada agama Tuhanmu, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Al-Quran Surah Al-Qashash ayat 87. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang keteguhan hati Rasulullah dalam menghadapi berbagai godaan. Beliau tidak pernah tergoda oleh kekayaan, kehormatan atau kekuasaan karena tujuan hidup beliau adalah menyampaikan kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umatnya, kita juga diajarkan untuk tetap teguh memegang prinsip kebenaran meskipun dunia menawarkan berbagai godaan. Rasulullah adalah teladan sempurna dalam menjaga integritas dan keimanan. Upaya kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, keteguhan, dan keimanan yang kuat. Rasulullah tidak pernah mundur meskipun dihina,
dicaci, dan ditawarkan kompromi yang menggoyahkan. Dalam setiap langkah dakwahnya, Rasulullah menunjukkan bahwa tugas seorang muslim adalah menyampaikan kebenaran dengan penuh cinta, kelembutan, dan keberanian. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap teguh di jalan Allah, meskipun menghadapi rintangan dan tantangan yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Di tengah perlawanan gigih Rasulullah dan para sahabat terhadap kesyirikan, kaum Quraisy semakin berang melihat ajaran Islam terus menyebar. Perasaan marah dan iri bercampur dengan rasa takut kehilangan kekuasaan membuat mereka mencari cara baru untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahal, dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya pun berkumpul di Darun Nadwah untuk membahas langkah selanjutnya. Di Darun Nadwah, tempat berkumpulnya para pemuka Quraisy, suasana tegang memenuhi ruangan. Abu Jahal berdiri dengan wajah memerah, matanya membara dengan amarah. "Kita sudah cukup sabar," teriaknya. Muhammad dan ajarannya telah melampaui batas. Dia tidak hanya menghina dewa-dewa kita, tapi juga memecah belah keluarga kita. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, dia akan menghancurkan semua yang kita warisi dari nenek moyang kita. Abu Lahab yang duduk dengan sikap angkuh menambahkan, "Tapi kita tidak bisa sembarangan menyerang Muhammad." Abu Thalib melindunginya. "Jika kita menyakiti Muhammad secara terang-terangan, kita akan menghadapi permusuhan dari Bani Hashim." Suasana menjadi semakin tegang. Pemimpin lain, Walid bin Mughirah, mengangkat tangannya meminta perhatian. Dengan nada dingin dan penuh perhitungan, ia berkata, "Kita tidak perlu menyerang Muhammad langsung. Sasaran kita adalah pengikutnya. Orang-orang lemah itu lebih mudah ditaklukkan. Ketika mereka meninggalkannya, Muhammad akan kehilangan kekuatannya." Usulan itu diterima dengan suara bulat. Dalam musyawarah tersebut, disepakati berbagai bentuk penyiksaan yang akan mereka lakukan kepada para pengikut Rasulullah, terutama mereka yang berasal dari kalangan budak dan orang miskin. Meskipun Abu Thalib melindungi Rasulullah, kebencian Quraisy terhadap beliau tak pernah surut. Mereka terus mencari cara untuk menyakitinya. Suatu hari Rasulullah sedang melaksanakan salat di dekat Ka'bah. Abu Jahal dan sekelompok Quraisy duduk tidak jauh darinya, memperhatikan dengan penuh ejekan. "Lihat Muhammad itu!" ejek Abu Jahal sambil menunjuk ke arah Rasulullah. "Dia sujud seperti orang bodoh. Ayo, kita beri pelajaran." Salah seorang di antara mereka segera bangkit. Dengan tawa mengejek, ia mengambil isi perut unta yang baru disembelih lengkap dengan darah dan kotoran, lalu melemparkannya ke punggung Rasulullah yang sedang sujud. Tawa mereka bergema di sekitar Ka'bah, penuh dengan penghinaan. Rasulullah tetap sujud, tidak bangkit meskipun tubuh beliau terasa berat. Beliau terus menghadap Allah, meminta kekuatan. Di kejauhan, Fatimah binti Muhammad yang saat itu masih kecil menyaksikan kejadian tersebut. Dengan air mata bercucuran, ia berlari mendekati ayahnya. "Ayah!" serunya sambil menyingkirkan kotoran dari punggung Rasulullah dengan tangan kecilnya. "Mengapa mereka begitu kejam? Mengapa mereka menyakitimu seperti ini?" Rasulullah bangkit perlahan. Wajahnya yang mulia dipenuhi kesabaran, meskipun rasa sakit masih terasa. Beliau menatap putrinya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Jangan menangis, wahai putriku. Allah bersama kita. Dia melihat segalanya dan Dia tidak akan meninggalkan kita." Dengan penuh cinta, Rasulullah memeluk Fatimah, menghapus air matanya. Jika Rasulullah mendapat siksaan secara tidak langsung, lain halnya dengan para sahabat yang tidak memiliki perlindungan. Kaum Quraisy dengan kejam melampiaskan amarah mereka kepada sahabat-sahabat Rasulullah, terutama dari kalangan lemah. Ammar bin Yasir dan keluarganya, di bawah terik matahari Mekah, keluarga Yasir, yaitu Ammar, ayahnya Yasir, dan ibunya Sumayyah, diseret ke padang pasir. Abu Jahal memimpin siksaan ini dengan penuh kebencian. "Wahai Yasir, tinggalkan Muhammad. Kembalilah kepada Lata dan Uzza, maka kami akan membebaskanmu," teriak Abu Jahal dengan suara menggelegar. Yasir dengan tubuh lemah namun jiwa yang kokoh menjawab, "Aku tidak akan pernah meninggalkan Allah dan Rasulnya." Abu Jahal tertawa sinis. Ia memberi isyarat kepada para algojo untuk melanjutkan siksaan.
Tubuh Yasir dipukuli dengan cambuk hingga luka-luka, tetapi Yasir tetap bertahan. Sumayyah istri Yasir menghadapi nasib yang lebih tragis. Ketika ia dengan lantang menolak berhala-berhala Quraisy, Abu Jahal yang penuh amarah datang dan menusuk kemaluan Sumayyah dengan tombak. Sumayyah pun gugur sebagai syuhada, menjadi wanita pertama yang syahid dalam Islam. Ammar yang menyaksikan orang tuanya disiksa hingga meninggal, tidak mampu menahan air mata. Di tengah penderitaan itu, Rasulullah melewati mereka dan berkata, "Bersabarlah, wahai keluarga Yasir. Janji Allah untuk kalian adalah surga." Mus'ab yang sebelumnya hidup dalam kemewahan, kehilangan segalanya setelah memeluk Islam. Ibunya yang tidak setuju dengan pilihannya, mengusirnya dari rumah. "Kau bukan lagi anakku, Mus'ab. Tinggalkan rumah ini dan jangan pernah kembali," teriak ibunya dengan marah. Mus'ab hanya menjawab dengan tenang, "Wahai ibu, aku lebih memilih Allah dan Rasulnya daripada segala kemewahan dunia ini." Dengan hati yang terluka, Mus'ab meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa. Ia hidup dalam kemiskinan, tetapi hatinya dipenuhi cahaya iman. Allah tidak membiarkan pengorbanan Rasulullah dan para sahabat tanpa balasan. Dalam surah An-Nahl, Allah berfirman, "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 106. Ayat ini menjadi pelipur lara bagi para sahabat yang terpaksa mengucapkan kata-kata kufur di bawah siksaan. Mereka tahu bahwa Allah mengetahui isi hati mereka dan menerima keimanan mereka yang tetap kokoh. Penindasan dan penyiksaan yang dialami Rasulullah dan para sahabat adalah bukti nyata betapa gigihnya mereka mempertahankan keimanan. Kisah ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam menghadapi ujian, mengutamakan Allah di atas segalanya, dan tidak pernah menyerah dalam menegakkan kebenaran. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tetap berjuang di jalan Allah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.